Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, episode yang ke-9. Rahasia Lukisan Telanjang, bagian yang ke-6. Karya almarhum Bastian Tito. Nah, selamat mendengarkan bagian yang ke-6. Inikah goanya? Tanya Wiro seraya melompat turun dari punggung kuda. Dalam perjalanan melarikan diri bersama pemani, mereka berhasil mendapatkan 2 ekor kuda hitam milik anak-anak murid perguruan Garuda Sakti. Permani anggukan kepala lalu turun pula dari kudanya. Sebuah batu yang sangat besar menyumpal mulut gua. Wiro Sableng kerahkan tenaga dalam. Setelah bekerja keras beberapa lamanya, baru batu itu bisa disingkirkan. Didahului oleh Permani, keduanya masuk ke dalam. Ternyata gua itu cuma 8 tombak dalamnya. Kanda Panuluh, tiba-tiba mengumandang pekik Permani. Darah ini laksana diburu setan, lari ke depan dan meraung keras. Menangis sambil tiada hentinya menyebut nama tadi. Wiro Sableng berdiri termangu. Seorang pemuda yang berada dalam keadaan menyedihkan tersandar ke dinding goa. Tangan dan kakinya diikat dengan rantai besi yang dipakukan ke dinding kuat sekali. Dia hanya mengenakan sehelai cawat. Sekujur tubuhnya penuh oleh guratan-guratan merah yang dalam bekas cambukan. Mukanya babak belur, bibir pecah, pipi lecet, sedang kedua mata bengkak menggembung. Pada bawah mata dan hidung kelihatan noda-noda darah yang telah membeku. Dan Permani menangis memeluk tubuh pemuda itu. Wiro menggigit bibir. Dia maklum kalau pemuda itu sudah tiada bernapas lagi. Tiba-tiba Wiro berteriak, "Jangan!" dan secepat kilat melompat ke muka menangkap tubuh Permani. "Bunuh diri tak ada gunanya," seru Wiro. Menyadari bahwa pemuda kekasihnya telah mati, maka tadi Permani hendak benturkan kepalanya ke dinding goa. Untung Wiro masih sempat menghalanginya. "Tenanglah Permani," bisik Wiro cuman menghibur. "Tidak, lepaskan aku Wiro, lepaskan!" teriak sang dara keras dan meronta-ronta laksana orang gila. "Jangan mengambil jalan sesat, tak perlu aku hidup lebih lama. Orang yang kukasihi telah tiada," lengking Permani. "Lepaskan, biar aku bunuh diri Wiro, lepaskan!" Karena Permani adalah seorang gadis yang mendapat didikan ilmu silat dari ayahnya, maka dengan susah payah baru Wiro berhasil menotok tubuhnya hingga dia lemas dan disandarkan ke dinding. Suara tangisnya menyayat hati. Wiro melepaskan dengan paksa rantai-rantai yang mengikat tangan serta kaki Panuluh, lalu membaringkan pemuda itu di lantai goa. Permani tutupkan kedua matanya, tak tahan melihat keadaan kekasihnya itu. "Apakah ayahmu yang melakukan kekejaman ini?" tanya Wiro. "Sokananta, dia dan orang-orangnya lah yang melakukan. Bangsat itu akan dapat ganjaran dariku kelak," desis Wiro Sableng. Dia memandang keluar gua. Masih ada waktu untuk menguburkan jenazahnya petang ini sebelum senja datang. "Apakah kau bisa menahan hati? Kalau tidak, aku tak bisa melepaskan totokanmu." Permani tak menjawab. Suara tangisnya memenuhi seluruh goa. Wiro Sableng memanggul mayat Panuluh dan dibawanya keluar goa. 1 jam kemudian ketika dia masuk, Permani masih juga menangis meskipun kedua matanya yang seperti bintang timur ini kini telah menjadi bengkak. Wiro duduk bersandar di hadapannya, tak berkata apa-apa. Kalau sudah letih tentu dia akan hentikan sendiri tangisnya, pikir Wiro.
Senja telah turun dan malam pun tiba. Di luar, angin malam yang dingin merambas masuk ke dalam gua. Wiro merasakan perutnya yang sudah lapar menjadi tambah perih oleh hembusan angin dingin itu. Bila tangis Permani sudah mereda, maka Wiro berkata, "Aku akan cari makanan buat kita. Kau tunggulah di sini." Berteriak keras-keras kalau ada apa-apa. Kemudian Wiro berdiri dan melangkah. Belum lagi dia mencapai mulut gua, mendadak di luar sana dalam kegelapan malam didengarnya suara semak belukar bergesekan dan suara langkah-langkah kaki yang banyak sekali. Sesaat kemudian kelihatanlah beberapa sosok manusia bergerak ke arah gua. Wiro yang maklum akan datangnya bahaya segera menyongsong keluar gua. Jika terjadi pertempuran satu lawan banyak di dalam gua, dia bisa kepepet. Yang datang berjumlah 15 orang. Orang pertama dikenali Wiro adalah bukan lain dari Sokananta. Kemudian Bogananta, menyusul Manik Tunggul. Yang lain-lainnya adalah anak-anak murid perguruan Merapi dan perguruan Garuda Sakti. Semuanya mencekal pedang. Ketika Wiro Sableng memandang ke ujung kanan, samar-samar di kegelapan malam dilihatnya orang yang ke-16. Orang ini tak dikenal dan tak dilihat sebelumnya waktu di puncak Gunung Merapi. Tubuhnya gemuk luar biasa seperti bola api. Lucunya celana panjang dan bajunya sangat kecil sekali, hampir tak dapat menutupi tubuhnya yang macam kerbau buntak itu. Manusia berkepala botak ini memegang seuntai tasbih di tangan kirinya dan mulutnya senantiasa komat kamit tak bisa diam. Tiba-tiba Manik Tunggul melangkah besar-besar ke hadapan Wiro dan membentak nyaring, "Mana anakku?" Wiro sunggingkan senyum sinis lalu menunjuk pada kuburan baru yang tanahnya masih merah. "Tanyakanlah pada makam baru itu." Terkejut serta yang lain-lainnya. "Bangsat rendah, anakku kau bunuh." Manik Tunggul menggeram dan 10 kuku-kuku tangannya menyambar ke muka, tapi dielakkan dengan gesit oleh Wiro. "Mari kita sate beramai-ramai jahanam ini," teriak Bogananta seraya kiblatkan pedang dan kirimkan satu tusukan ke leher Wiro. Sokananta dan 12 orang lainnya segera menyerbu. 14 batang pedang berserabutan dan 10 jari berkuku panjang mencakar dengan ganas. Satu-satunya orang yang tak ikut menyerang ialah si gemuk pendek yang memegang tasbih. Dia memperhatikan saja sambil mulutnya terus berkomat kamit. "Tahan!" teriak Wiro sambil melompat mundur ke pintu gua. Tapi yang menyerangnya terus memburu. "Dialah, kalau kalian tak mau hentikan serangan ini jangan menyesal." Bogananta dan yang lainnya tak ambil peduli. Wiro cabut kapak maut naga geni 212 dari pinggangnya. Sinar putih menyilaukan menderu, suara laksana ribuan tawon menggerung, dan 4 anak buah perguruan Merapi menjerit roboh mandi darah. Yang lain-lainnya tersurut mundur sampai 5 langkah. Mereka menjadi kecut dan bimbang untuk menyerbu kembali. "Manik Tunggul," kata Wiro dengan suara keras sehingga semua orang mendengar, "anakmu masih hidup." Tapi kehancuran hati ceritanya membuat nasibnya lebih buruk daripada seseorang yang telah mendahuluinya. "Kalau masih hidup, di mana dia sekarang?" tanya Sokananta lantang. "Durjana cacingan, tak usah buka mulut. Aku tidak bicara pada kau," tukas Wiro. Kelamlah para Sokananta ditelan kemarahan. "Lalu ini kuburan siapa?" tanya Manik Tunggul. "Jangan pura-pura tidak tahu, Manik Tunggul. Masa kau lupa pada seorang pemuda bernama Panuluh yang ditawan dan disiksa setengah mati oleh Durjana cacingan itu, lalu disekap di gua ini sampai akhirnya menemui kematian dalam cara yang mengerikan?"
Kagetlah Manik Tunggul, dia berpaling pada Sokananta. Tapi saat itu Sokananta sudah membentak Wiro kembali. "Lekas katakan di mana calon istriku." Wiro tertawa gelak-gelak. "Kekasihnya kau tawan, kau siksa sampai mati. Apakah kau masih punya muka untuk mengawini gadis itu?" Rahang Sokananta kelihatan terkatuk rapat-rapat. Manik Tunggul masih memandang pada Sokananta lalu bertanya, "Calon mantuku, apakah yang diucapkan Bedebah ini betul?" Sokananta tertawa. "Namanya saja manusia Bedebah, masa bicaranya bisa dianggap betul? Setelah dia melarikan permani di depan hidung kita, apakah bangsat ini masih bisa dipercaya? Dia hendak mengelabui kita dan mengadu domba kita satu sama lain." Wiro menggerendeng. "Keparat, dosamu sudah lewat takaran. Lekas kau dan kamberat-kamberatmu angkat kaki dari sini. Kalau tidak, kau bakal menjadi manusia pertama yang bakal kubelah kepalanya sesudah 4 krocomu itu. Bangsat rendah, jangan kira kali ini kau bisa lolos dari liang kubur yang telah kau gali sendiri." Sokananta palingkan kepala ke arah laki-laki gemuk yang memegang tasbih. "Tasbih Kumala, kau tunggu apa lagi?" Manusia gemuk pendek kepala botak menyeringai. Mulutnya dalam menyeringai itu masih terus juga berkomat kamit. Sekali dia bergerak, tubuhnya sudah berada di samping Sokananta. "Inikah tampangnya manusia yang kau minta aku untuk membereskannya, Soka?" tanya Tasbih Kumala dengan mata menyelidik dari atas ke bawah. Sokananta mengangguk. Tasbih Kumala tertawa gelak-gelak. Hebat sekali suara tertawanya, laksana merobek langit di malam hari itu. Tasbih Kumala melirik pada senjata yang di tangan Wiro lalu membentak, "Pemuda bau pupuk, betul kau orangnya yang bergelar pendekar kapak maut Naga Geni 212? Sobat," sahut Wiro, "melihat kepada gelarmu pastilah kau seorang tokoh silat yang bernama. Aku hormati kau. Tapi harap jangan ikut campur urusan orang. Karena kau tak kuundang untuk datang ke sini, sebaiknya segera angkat kaki." "Bapak moyangmu," bentak Tasbih Kumala. Dia melangkah ke muka. "Tunggu dulu," seru Manik Tunggul. "Sebelum kita mengeremus budak keparat ini, aku harus tahu dulu beberapa hal." "Ah, kau hanya menambah panjang umurnya beberapa detik saja, Manik Tunggul," kata Bogananta. "Sokananta, betul kau yang menangkap dan menyiksa Panuluh lalu menyekapnya sampai mati di dalam gua ini?" Sokananta jadi beringasan. Kenapa antara kita mesti berprasangka yang bukan-bukan? Wiro menengahi. "Manik Tunggul, kau juga ikut bertanggung jawab atas kematian Panuluh. Kau yang memaksa anak gadismu untuk kawin dengan jahanam cacingan ini. Kau gila nama besar. Kau pengecut kelas 1 yang mau menjual anak sendiri karena ditekan oleh ketua perguruan Merapi." "Tutup mulutmu," teriak Manik Tunggul marah. Tiba-tiba Sokananta berteriak beri komando. Maka Bogananta, Tasbih Kumala, dan anak-anak murid perguruan Merapi segera menyerbu. Manik Tunggul tetap berdiri dengan bimbang. 2 orang anak buahnya karena melihat ketua mereka berdiam diri, tidak berani masuk ke dalam pertempuran. Mendadak dari dalam gua terdengar seruan perempuan. "Wiro, Wiro, kaukah yang bertempur itu, Wiro?" Mengenali bahwa itu adalah suara anaknya yang ternyata masih hidup, legalah hati Manik Tunggul dan pikirannya jernih menyeruak di dalam kepalanya kini. Tiba-tiba dia melompat ke muka dan berteriak, "Sokananta bajingan, kaulah yang jadi biang racun. Kau harus mampus di tanganku." 10 kuku-kuku jari dengan ganas menyambar Sokananta.
karena tak diduga akan diserang sehebat itu dan secara tiba-tiba oleh calon mertuanya sendiri, maka Sokananta yang mengeroyok Wiro Sableng tak punya kesempatan untuk mengelak. Sekejap lagi 10 kuku jari Manik Tunggul akan mengeremus hancur muka Sokananta. Tiba-tiba, wut! Sebuah pedang menyambar dahsyat ke arah kedua lengan ketua perguruan Garuda Sakti itu. Manik Tunggul, manusia ular kepala dua, akulah lawanmu. Ketika berpaling ke kanan, ternyata yang menyampokkan pedang tadi adalah Bogananta. Mendidihlah darah di kepala Manik Tunggul. Bogananta keparat, kau sama saja dengan anakmu. Maka kedua orang itu pun bertempurlah satu lawan satu dengan hebatnya. Tapi di samping tenaga dalamnya lebih rendah dan lawan bersenjatakan pedang. Maka 5 jurus kemudian Manik Tunggul pun kena didesak. Di lain pihak, Wiro yang dikeroyok oleh Sokananta dan Tasbih Kumala serta 7 orang lainnya berkelebat cepat, bertahan dengan hebat, dan sekali-sekali lancarkan serangan balasan yang ganas. Meski dia telah merobohkan 2 orang anak murid perguruan Merapi, namun keadaannya tak bisa dikatakan di atas angin. Sokananta dan yang lain-lainnya bukan apa-apa. Tasbih Kumala lah yang tak bisa dianggap remeh. Setiap senjatanya berkelebat, satu gelombang angin yang laksana gunung beratnya menerpa pendekar 21 Tasbih Sakti itu. 2 jeritan terdengar. 2 anak murid Manik Tunggul yang ikut mengeroyok Bogananta mandi darah dilanda pedang. Pada jurus ke-6, tapi dalam pertempuran 1 lawan 1, Manik Tunggul telah didesak hebat oleh Bogananta. Kedua anak buahnya turun membantu. Dalam jurus ke-9 mereka kena dihantam Bogananta. Dan kini dalam jurus ke-10 kembali Manik Tunggul didesak hebat. Pada saat Wiro Sableng berhasil merobohkan lagi 2 orang pengeroyoknya, maka pada saat itu pula terdengar jeritan Manik Tunggul. Tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang dengan kedua tangan memegangi dada yang robek besar di babat ujung pedang. Darah membanjir. Pada saat tubuhnya melingkar di tanah, detik itu pula nyawanya lepas. "Ya Hanam!" teriak pendekar 212. Dari mulutnya terdengar suara bentakan menggeledek. Tubuhnya melesat 6 tombak ke samping. Kapak naga geni 212 berkelebat memancar sinar putih dan menebar suara bergaung. "Ayah, awas!" teriak Sokananta. Bogananta memang sudah melihat datangnya sambaran senjata lawan. Dengan cepat dia angsurkan pedang mustikanya ke depan untuk menangkis. Trang! Terdengar suara senjata beradu. Pedang di tangan Bogananta patah dan mental. Dikejap itu pula terdengar lolongannya macam kerbau disembelih. Batang lehernya hampir putus, terbabat mata kapak. Tubuhnya roboh ke tanah. Wut! Satu sambaran angin mendera ke arah punggung pendekar 212. Wiro melompat ke muka dan balikan badan, sekaligus kiblatkan kapak. Yang menyerangnya ternyata Tasbih Kumala. "Manusia-manusia keparat!" kertak Wiro. "1 nyawa Manik Tunggul harus dibayar dengan nyawa kalian semua." Dari mulut pendekar 212 kemudian terdengarlah kumandang suara siulan yang menggigitkan bulu roma. Jurus-jurus silatnya dengan serta-merta berubah total. 3 pekikan terdengar, menyusul kemudian 2 pekikan lagi. 5 korban terhampar di tanah. Kecutlah nyali Tasbih Kumala dan lebih-lebih Sokananta. Hanya mereka berdua kini yang masih hidup. Dan itu pun tak lama, 2 jurus di muka si gemuk pendek Tasbih Kumala keluarkan seruan kesakitan. Lengan kanannya yang memegang tasbih terbabat buntung. Buntungan bersama tasbih mencelat ke udara. Kapak naga geni 212 berbalik dan keras.
Terpisahlah kepala dan badan tasbih kumala. Lumerlah nyali Sokananta. Tanpa tunggu lebih lama, pemuda itu balikan tubuh dan ambil langkah 1000. Ya nam cacingan, kau mau minggat kemana? Tempatmu toh di neraka. Wiro gerakan tangan kirinya siap untuk lepaskan pukulan sinar matahari, tapi dibatalkannya. Sebagai gantinya satu totokan jarak jauh yang tak ampun lagi. Tubuh Sokananta yang lari kencang itu mendadak sontak menjadi kaku tegang. Permani meratap memeluki mayat ayahnya. Wiro telah melepaskan totokan gadis itu. Kegelapan malam, angin dingin yang mencucuki tulang-tulang sumsum, tebaran mayat di mana-mana, serta suara tangis Permani merupakan hal-hal yang tidak enak bagi Wiro Sableng. Setelah menunggu beberapa, Wiro kemudian berkata, "Tak ada gunanya tangis itu, Permani. Tak ada gunanya membuang-buang air mata lebih banyak. Kejadian begini sudah ditakdirkan menjadi nasibmu oleh Yang Kuasa. Masuklah ke dalam gua." Gadis itu sadar. Perlahan-lahan dia berdiri dan menyeka kedua matanya. Setindak dia hendak melangkah ke mulut gua, pandangannya membentur Sokananta yang tegak kaku akibat totokan Wiro. Maka menggemuruhlah amarah Permani. Dengan segera dia mencabut sebilah keris yang tersisip di pinggang ayahnya dan berlari ke arah Sokananta seraya berteriak, "Bangsat! Kaulah yang jadi biang racun segala-galanya, Permani!" Seru Sokananta dengan keras tapi gemetar. "Ampunilah selembar nyawaku ini. Ini ampun untukmu," teriak Permani garang, dan keris berelok 7 di tangan kanannya dihujamkannya keras-keras ke dada pemuda itu. Sekejap lagi ujung keris itu menembus dada Sokananta. Sebuah tangan yang kuat mencekal lengan Permani. "Lepaskan tanganku!" teriak si gadis kalap. Karena Permani seorang yang mempelajari ilmu silat serta memiliki tenaga dalam yang cukup ampuh, agak sukar juga bagi Wiro menahan gadis itu. "Dengar Permani, kematian dengan tusukan keris seperti ini terlalu enak baginya," kata Wiro. "Bangsat ini mesti diberi ganjaran yang setimpal." Gelora amarah Permani menyurut. Dua bola matanya memandang besar-besar ke arah Wiro, dan dia kemudian maklum apa yang dikatakan Wiro adalah benar. Dilemparkannya keris di tangan kanan, lalu dijambaknya rambut Sokananta dan diseretnya ke dalam gua dengan rantai-rantai besi yang dulu pernah mengikat Panuluh. Permani membelenggu kedua tangan dan kaki Sokananta. "Permani, kau mau bikin apa?" tanya Sokananta. Keringat dingin membasahi sekujur badannya. Gadis itu tak menjawab. Dia lari keluar gua. Sewaktu masuk lagi, di tangannya ada seutas akar gantung sepanjang 1,5 tombak. Permani putar-putarkan akar gantung itu di atas kepalanya. "Permani!" Suara seruan Sokananta putus dilanda bunyi akar gantung yang mendera dadanya. Pakaiannya yang bagus robek, kulit dadanya tergurat lecet dan berdarah. Puluhan kali di dalam gua ini terdengar suara cambukan yang dahsyat. Sokananta telah lama pingsan, parasnya hancur, tak dapat dikenali lagi dan bergelimang darah. Pakaiannya robek-robek, segujur kulit badannya pecah-pecah bermandi keringat dan darah. Bila matahari mulai naik di pagi keesokannya, maka di depan mulut gua itu kelihatan sebuah kuburan baru lagi. Kuburan Manik Tunggul yang berdampingan dengan kuburan Panuluh.
Di bagian kepala kedua kuburan itu diletakkan 2 buah batu besar, dan pada batu itu dengan 2 ujung jari-jari tangannya Wiro telah menggurat nama kedua orang itu. "Kau akan kembali ke kota?" tanya Wiro yang berdiri di samping Permani dan tengah memandangi 2 kuburan bertanah merah itu. Si gadis gelengkan kepalanya. "Memang tak ada gunanya ke Paritsala. Lebih baik terus langsung pulang ke kota kediamanmu." "Tidak, aku tak akan kembali pulang," Wiro kernyitkan kening. "Lalu?" "Aku akan tinggal di sini, akan bertapa di goa." Wiro hendak tertawa tapi tak jadi. Dia berkata, "Ibumu akan susah bila kau tak kembali. Setelah ayah meninggal, aku cuma sebatang kara di dunia ini. Jadi ibumu juga sudah meninggal?" Permani mengangguk. "Kau tak punya kerabat atau saudara?" "Tidak. Tapi hendak bertapa dalam umur semudamu ini betul-betul belum masanya, Permani. Kau menyia-nyiakan masa mudamu yang juga masa depanmu." "Masa muda dan masa depanku tak ada lagi sejak orang yang kucintai masuk di bawah tumpukan tanah merah itu," sahut Permani, dan butir-butir air mata berjatuhan melewati kelopak kedua matanya. Wiro Sableng menghela napas. Sungguh sayang Dara secantik ini memutuskan untuk jadi pertapa. Tapi bagaimana dia bisa melarang? Diam-diam diperhatikannya Paras Menarni dari samping, dan ketiga gadis itu memutar kepala ke arahnya. Pandangan mereka saling beradu untuk beberapa lamanya. "Dunianya Panuluh berakhir sampai di tempat ini, Wiro," bisik Permani. "Aku akan tinggal di sini sampai akhirnya nanti. Pada suatu ketika duniaku pun akan berakhir pula di sini, di hadapan kuburnya." Wiro Sableng merasa terharu sekali. Betapa agungnya nilai-nilai cinta sejati, pikir pemuda ini. "Di samping bertapa, aku akan memperdalam ilmu silat yang pernah diwariskan ayah." "Itu sudah semestinya," kata Wiro perlahan. Hatinya tetap membayangkan keputusan gadis itu untuk tinggal di goa itu dan bertapa sekalipun sambil memperdalam ilmu silatnya. Dunia ini penuh dengan orang-orang jahat. Setiap kejahatan kadangkala dibarengi dengan ilmu yang tinggi-tinggi. Aku khawatir tinggal di sini kau bakal menemui nasib buruk. Permani menatap paras pemuda itu sebentar, lalu tundukkan kepalanya, dan untuk beberapa lamanya suasana diliputi kesunyian. "Aku akan mencuci tangan di anak sungai tak jauh dari sini. Sebentar aku kembali," kata Wiro. Ketika berjalan kembali ke goa, sehabis membersihkan tangan dan beberapa bagian tubuhnya, Wiro tersentak kaget. Telinganya yang tajam mendengar suara ribut-ribut seperti suara orang berkelahi yang diselingi suara tertawa gelak-gelak. Tanpa membuang waktu, dia berlari cepat. Begitu sampai di depan goa, terkejutlah murid Eyang Sinto Gendeng ini. Dilihatnya Permani tengah bertempur melawan seorang laki-laki berjubah kuning yang tangannya cuma satu. Sebenarnya tak bisa dikatakan pertempuran, lebih tepat kalau dikatakan bahwa si jubah kuning bertangan buntung itu tengah mempermainkan Permani serta kurang ajar dan sambil tertawa-tawa. Setiap kali dia bergerak, tangan kanannya meraba ke bagian tubuh Permani yang terlarang hingga gadis ini mengamuk penuh amarah. Tapi semua serangannya luput. Tak jauh dari tempat terjadinya perkelahian, tegak berdiri orang kedua, juga berjubah kuning dan cuman punya satu mata alis picak. Dia menyaksikan perkelahian itu dengan gelak tertawa gembira. "Ayo Sumplung, robek saja pakaiannya.
biar mataku yang cuman satu ini bisa lihat kebagusan tubuhnya. Ah, sudah lama mataku tak melihat tubuh telanjang. Hahaha. Di samping si mata picak itu tersandar ke sebatang pohon, kelihatan sebuah lukisan perempuan telanjang. Lukisan itu sudah agak kotor dan kayu figura bagian bawahnya ada bekas sambungan. Seperti kawannya, dia pun memelihara brewok. Kalau tadi Wiro sudah demikian terkejut melihat pertempuran antara Permani dan si tangan buntung, maka melihat lukisan telanjang itu puluhan kali dia lebih terkejut. Tak bisa tidak, kedua manusia berjubah kuning ini adalah sepasang El Maut kuning yang telah membunuh si pelukis aneh dan mencuri lukisan perempuan telanjang itu. Ditambah dengan menyaksikan apa yang diperbuat si tangan buntung terhadap Permani, maka menggemuruhlah amarah Wiro Sableng. Iblis-iblis kesasar, dicari-cari tidak ketemu, sekarang tahu-tahu kalian muncul di depan hidungku. Serentak dengan itu Wiro segera melompat ke hadapan si tangan buntung. Kedua manusia berjubah kuning itu memang bukan lain dari sepasang El Maut kuning adanya. Bagaimana mereka bisa sampai ke tempat itu? Seperti telah diceritakan sebelumnya, mereka diam di sebuah gua yang terletak di lembah berbatu-batu. Karena begitu jauh, mereka belum juga bisa membongkar rahasia yang tersembunyi di dalam lukisan perempuan telanjang. Maka keduanya akhirnya memutuskan untuk pergi ke kampung tempat kediaman calon murid si pelukis aneh, yaitu Wira Prakarsa. Mereka menduga anak itu pasti mengetahui rahasia tersebut dan kemudian memaksanya untuk memberi keterangan. Di samping itu, dia lama-lama di lembah batu sudah terasa tidak aman bagi sepasang El Maut kuning. Anak-anak murid perguruan seberang kidul dan si Katai Bisu telah mengetahui tempat persembunyian mereka tersebut. Meski orang-orang itu telah berhasil mereka kirim ke akhirat, namun bukan tak mustahil banyak lagi tokoh-tokoh silat akan mendatangi mereka untuk menuntut balas ataupun mencuri lukisan yang ada di tangan mereka. Maka keduanya pun berangkatlah meninggalkan lebah batu. Dalam perjalanan mereka melewati tempat di mana Permani berada dan saat itu tengah berdiri di depan makam Panuluh dan ayahnya. Melihat gadis cantik di tengah daerah liar begitu rupa, tentu saja sepasang El Maut kuning jadi tertarik. Nafsu bejat merangsang keduanya dan El Maut kuning kuping sumplung turun tangan lebih dulu hingga akhirnya terjadilah pertempuran. Sepasang El Maut kuning bukan kepalang terkejut mereka sewaktu mendengar bentak memaki Wiro Sableng. Lebih-lebih kuping sumplung yang saat itu tengah menjamahi tubuh Permani sambil tertawa mengekeh. Dia dengan cepat menyurut mundur sewaktu merasa satu angin mendorongnya dengan hebat, hingga kalau saja dia tidak lekas-lekas kerahkan tenaga dalamnya, pastilah akan dibuat mencelat mental. Pemuda gondrong hina dina, bentak kuping sumplung. Siapa kau? Kau dan kamratmu yang bermata satu itu pastilah sepasang El Maut kuning. Matamu cukup tajam untuk mengenali kami. Lekas terangkan siapa kau dan apakah kau mau mencari mampus sengaja membuat kericuhan di sini? Wiro tertawa mengejek. Mataku bukan cuman cukup tajam mengenali tampang-tampang kalian, tapi juga mengetahui bahwa kalianlah bangsat-bangsatnya yang telah membunuh si pelukis aneh, lalu melarikan lukisan perempuan telanjang itu. Dan kini kau yang berkuping sumplung bertangan buntung, berarti bertangan buntung berani bikin kurang ajar terhadap kawanku. Oh, jadi kau adalah kawannya si cantik ini.
Kalau begitu, biar kau kubikin mampus lebih dulu agar kau berdua tak banyak rintangan untuk menikmati tubuhnya nanti. El Maut Kuning Kuping Sumplung tutup ucapannya dengan serangan tangan kanan yang hebat dan berkekuatan sepertiga tenaga dalamnya. Satu kali pukul dia berharap agar dapat membuat pemuda itu menemui ajalnya. Sekurang-kurangnya luka parah dan cacat seumur hidup. Tapi bukan main kejut Kuping Sumplung ketika melihat bagaimana pemuda itu bukan saja berhasil mengelakkannya, tapi juga ganti membalas dengan satu serangan yang ganas. El Maut Kuning Kuping Sumplung melompat ke samping. Tangan kanannya kirimkan jotosan angin keras, sedang kaki kanan serentak dengan itu menendang ke pinggang. Inilah jurus yang dinamakan dua palu sakti melanda Mega. Angin serangannya saja hebatnya bukan olah-olah. Pendekar 212 Wiro Sableng melompat 1,5 tombak ke udara. Tendangan maut lawan lewat. Sebaliknya dengan tangan kirinya Wiro sengaja memapasi lengan lawan. El Maut Kuning Kuping Sumplung kertakan rahang. Seluruh tenaga dalamnya dilarikan ke tangan kanan. Sebagai seorang tokoh silat yang ditakuti di 8 penjuru angin, Kuping Sumplung merasa bahwa tenaga dalamnya jauh lebih tinggi dari lawan. Dia sengaja mengambil keputusan untuk bentrokan lengan dengan lengan dan memastikan lengan lawannya akan patah. Di lain pihak, memang bentrokan inilah yang dikehendaki Wiro Sableng. Sekejap kemudian lengan kedua orang yang bertempur itu pun beradu. Wiro Sableng mengerenyit. Lengannya tergetar sakit, kulitnya keriputan dengan serta-merta. Sebaliknya dari mulut El Maut Kuning Kuping Sumplung terdengar suara pekik setinggi langit. Dia melompat 2 tombak ke belakang. Lengannya yang beradu kelihatan terkulai bergoyang-goyang. Ternyata tulang lengannya telah patah. Untung daging lengan itu hanya sebagian saja yang hancur. Kalau tidak, pasti di saat itu juga lengan tangan Kuping Sumplung akan putus 2. Namun demikian keadaan Kuping Sumplung adalah parah sekali. Tak mungkin baginya untuk meneruskan pertempuran. Bahkan mungkin lengannya itu tak bisa dipergunakan lagi untuk selama-lamanya. Dengan menggigit bibir menahan rasa sakit, Kuping Sumplung totok beberapa urat di pangkal bahunya. Rasa sakitnya pun hilang. Melihat kamratnya dibikin demikian rupa, marahlah El Maut Kuning Mata Picak. Brewoknya meranggas kaku karena luapan amarah itu. Di samping marah, dia juga terkejut karena tidak menyangka bahwa pemuda bertampang tolol itu berkepandaian sedemikian tingginya. Dengan langkah-langkah besar, maka Mata Picak maju ke hadapan pendekar 212 Wiro Sableng. "Budak anjing hina dina," bentaknya. "Aku tak begitu senang membunuh manusia yang aku tidak tahu siapa adanya. Lekas terangkan namamu." Wiro tertawa bergerak dan bertolak pinggang. "Bicaramu keren sekali, Mata Picak," sahut Wiro. Dia melirik pada El Maut Kuning Kuping Sumplung yang duduk menjelepok di tanah sambil berusaha mengobati lengannya yang patah. "Namaku kau tak perlu tahu, tapi apakah kau kenal dengan 3 buah angka ini?" Habis berkata begitu, Wiro pukulkan telapak tangan kanan ke arah dada Mata Picak. Selarik angin menyambar panas. "Kurang ajar!" maki Mata Picak seraya menyingkir ke samping. Dia terkejut ketika mendengar suara jeritan di belakangnya. Sewaktu berpaling, dilihatnya Kuping Sumplung yang menjelepok di tanah terjerengkong ke belakang, menggeletak di tanah tanpa bergerak lagi, dan di keningnya yang saat itu menjadi hitam jelas kelihatan 3 buah angka putih 212.
Tergetarlah hati El Maut Kuning Mata Picak. Sejak hampir 1 tahun belakang ini, dia telah mendengar tentang munculnya seorang pendekar yang berjuluk Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Belasan tokoh silat golongan hitam menemui ajal di tangannya. Bahkan banyak pula partai-partai silat yang hancur diobrak-abrik Pendekar 212. Pendekar itu sudah merupakan momok paling ditakuti oleh tokoh-tokoh silat golongan hitam. Dan kini tiada dinyana dia sendiri berhadap-hadapan dengan Pendekar 212 itu. Lebih tidak dinyana lagi ialah bahwa Pendekar 212 itu adalah seorang pemuda belia bertampang tolol dan telah merampas jiwa kawannya di depan kepalanya sendiri. Mata Picak yang berotak cerdik dan tahu bahwa pemuda itu bukan lawan enteng serta mengkhawatirkan pula akan lukisan perempuan telanjang, sambil tertawa dan berbatuk-batuk berkata, dengan seorang gagah, nama besarmu sudah sejak lama ku dengar, Pendekar 212. Lalu dengan rangkapkan tangan di muka dada, dia meneruskan, sebenarnya antara kita tak ada permusuhan, tak ada saling sengketa, bahkan di hari ini baru ketemu muka. Gerangan apakah yang membuatmu sampai demikian tega merampas nyawa sahabatku? Wiro tertawa gelak-gelak. Kalau tak ada hujan, masakan ada geledek, kata Wiro. Kambratmu itu telah berani berlaku kurang ajar terhadap sahabatku. Mata Picak menggumam dan tarik napas panjang. Sahabatku itu memang ceriwis dan tak boleh lihat perempuan cantik. Tapi kurasa dia sudah menebus kekurang ajarannya itu dengan nyawanya sendiri. Sekarang antara kita tak ada apa-apa lagi. Aku akan pergi dan di lain hari kuharap bisa bertemu dengan kau lagi. Mana bisa kau pergi seenaknya? Terkejutlah Mata Picak mendengar ucapan Wiro. Kau telah membunuh si pelukis aneh dan mencuri lukisan yang tersandar di pohon itu. Untuk itu kau patut menerima hukuman. Paras Mata Picak berubah membesi. Agaknya kau punya sangkut paut dan hubungan tentang si pelukis aneh. Ada hubungan atau tidak, kau tak usah ambil peduli. Yang penting kau mesti serahkan lukisan itu kepadaku. Sedang sebagai hukuman karena telah membunuh si pelukis aneh, kau harus cungkil biji matamu yang tinggal satu itu. El Maut Kuning Mata Picak tertawa terbahak-bahak. Aku sudah relakan kematian sobatku. Menyuruh aku mencungkil mataku sendiri, sungguh keterlaluan. Nama besarmu terpaksa kulenyapkan dari muka bumi hari ini juga. Begitu selesai bicara, Mata Picak menggembor dan menerjang ke muka. Dalam sekejapan saja, kedua orang ini sudah terlibat dalam satu pertempuran dahsyat. Gerakan Mata Picak hebat sekali. Tubuhnya lenyap, hanya bayangan sinar kuning jubahnya saja yang kelihatan menelikung mengurung tubuh Pendekar 212. Di lain pihak, begitu diserang lawan, Wiro segera maklum bahwa Mata Picak ilmu silat dan kesaktiannya lebih tinggi dari kuping sumplung. Karenanya dengan hati-hati Wiro melayani lawannya ini. Dalam tempo yang singkat, 10 jurus sudah berlalu. El Maut Kuning Mata Picak membentak nyaring dan tukar permainan silatnya dengan jurus-jurus yang disebut El Maut Menggila. Untuk 5 jurus lamanya Wiro Sableng bertahan mati-matian. 5 jurus kemudian Pendekar 212 mulai terdesak. Sambil keluarkan suara bersiul, Wiro percepat gerakannya, tapi dia terkejut ketika di sekelilingnya terdengar suara wut wut. Selarik sinar hijau melingkarinya dan mengeluarkan angin dingin yang menyembilu sekujur tubuh Pendekar 212. Wiro tak tahu senjata apa yang di tangan lawan karena gerakannya yang dibuat
mata Picak sangat cepat luar biasa. Dalam pada itu, detik demi detik kekuatan tubuhnya semakin mengendur, sedang setiap serangannya senantiasa terbendung oleh lingkaran sinar hijau. Bret! Wiro merasa dadanya laksana dipalu. Dia melompat mundur, parasnya berubah. Pakaian putih di bagian dadanya robek besar. Belum sempat dia berbuat sesuatu apa, tiba-tiba mata Picak sudah menyerangnya lagi. Meski sekilas, tapi Wiro berhasil melihat senjata-senjata di tangan lawannya. Senjata itu ternyata adalah sebuah kebutan yang terbuat dari bulu-bulu halus berwarna hijau. Wut! Kebutan itu menderu lagi dengan hebatnya. 2-3 kali Wiro lepaskan pukulan yang mengandung tenaga dalam hebat, tapi senjata sakti di tangan lawan benar-benar mematikan dan membuyarkan pukulan-pukulan tangguhnya itu. Wiro mulai memaki dalam hati. Suara siulan mengumandang aneh dari sela bibirnya. Tangan kanan menyelinap datar kian kemari. Tiba-tiba jari tangan itu telah berubah menjadi putih dan kuku-kukunya laksana kilauan perak mendidih. Mata Picak, ayo tangkis pukulan sinar matahariku ini, teriak Wiro Sableng. Mendengar nama pukulan itu, El Maut Kuning mata Picak lipat gandakan tenaga dalamnya dan mendahului menyerang. Tapi di saat itu pula Wiro sudah turunkan tangan kanannya. Wus! Mata Picak terpekik. Kebutan di tangannya mental dan hancur bertaburan, sedang tangan kanannya hangus hitam laksana terbakar. Buru-buru manusia ini alirkan tenaga dalamnya ke tangan yang terluka. Telan sebutir pil dan atur jalan darah. Untuk menolak racun pukulan, dia kemudian menotok urat besar di bahunya. Diam-diam Wiro memuji kehebatan daya tahan manusia ini. Seseorang yang tersambar pukulan sinar matahari biasanya tak ada ampun lagi, pasti akan menggeletak mati. Anjing Hinadina, bersiaplah untuk mampus, teriak mata Picak. Mulutnya berkomat kamit, kedua tangan diangkat ke atas dan memancarkan sinar kekuning-kuningan. Melihat ini, Wiro segera cabut kapak maut naga geni 212. Lalu El Maut Kuning mata Picak pukulkan kedua tangannya ke muka. Terdengar suara menderu laksana topan prahara. 2 gelombang sinar kuning melesat. Pukulan paku panas beracun bertaburan menyambar ke arah tubuh pendekar 212 Wiro Sableng. Kapak naga geni 212 berkiblat membuat serangan setengah lingkaran. Sinar putih menyilaukan menggebuk ke muka, memapasi 2 gelombang sinar kuning yang melesatkan puluhan paku-paku emas beracun. Laksana daun kering dihembus angin puting beliung. Demikianlah bermentalannya senjata rahasia sakti El Maut Kuning mata Picak itu. Mata Picak tersirat kaget. Mukanya pucat laksana mayat. Selama puluhan tahun ini tak satu kekuatan lawan pun yang sanggup menumbangkan pukulan paku emas beracunnya itu. Demikian hebatnya. Apalagi serangan itu tadi dengan mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Melihat ini dan memaklumi bahwa naga-nagaan dia akan mencari penyakit jika meneruskan pertempuran, maka tak aya lagi. Mata Picak segera melompat mundur, menyambar lukisan perempuan telanjang dan larikan diri dengan cepat. Hai, jalan ke neraka bukan ke situ mata Picak, seru Wiro Sableng. Dia mengejar dengan sebat. 6 langkah di belakang lawan, Wiro buat gerakan burung walet menembus awan. Tubuhnya melesat di udara dan ketika turun tahu-tahu sudah menghadang larinya mata Picak.
Keparat, mampuslah, hardik mata picak dan lepaskan pukulan paku emas beracun dengan tangan kirinya. Tapi seperti ini dia telah belum lagi paku-paku itu berlesatan, kapak naga geni 212 sudah membabat dan keras. Putuslah lengan kiri mata picak. Manusia ini meraung kesakitan. Tubuhnya terasa panas. Dari buntungan tangannya mengalir hawa aneh yang menggigitkan bulu kuduknya. Pasti racun kapak naga geni 212 telah mulai menggerayangi tubuhnya. Dengan kalap mata picak hantamkan lukisan perempuan telanjang kepada Wiro Sableng. Wiro menangis. Brak! Kayu lukisan itu hancur berantakan. Bagian bawah dari lukisan robek sepanjang setengah jengkal. Mata picak makin penasaran dan kirimkan satu tendangan kilat ke bawah perut lawan. Kapak naga geni menderu turun. Untuk kedua kalinya terdengar suara keras. Untuk kedua kalinya pula terdengar raungan mata picak. Betisnya telah terbapat putus. Tak ampun lagi, tubuh tergelimpang ke tanah. Beberapa saat lamanya dia menggelepar-gelepar macam ikan meregang nyawa. Kemudian tubuhnya tak bergerak lagi, tanda rohnya melayang sudah. Wiro Sableng usap-usap lengannya yang dihantam figura lukisan. Lengan itu lecet dan bengkak, tapi tidak mengkhawatirkan. Diambilnya lukisan yang terhampar di tanah dan kembali ke depan goa. Permani tak kelihatan di situ, tentu di dalam goa, pikir Wiro. Dia masuk ke dalam, tapi sang Dara juga tak kelihatan. Diperhatikannya Sokananta yang terbelenggu di dinding, sekujur tubuhnya bergelimang darah. Mukanya hancur. Ketika didekati dan diperhatikan oleh Wiro, ternyata manusia itu sudah tak bernapas lagi. Pembalasan yang setimpal telah didapatnya. Wiro keluar dari goa dan berseru memanggil Permani. Tak ada jawaban. Dia memandang kian kemari. Pada saat itulah dilihatnya sederet tulisan di atas tanah. Wiro terkejut dan membacanya. Permani berjodoh untuk jadi muridku, pengganti Anggini. Sampai jumpa, Dewa Tuak. Membaca tulisan di atas tanah itu, legalah hati Wiro Sableng. Dia bersyukur Dewa Tuak melakukan hal itu. Bukan saja Permani kelak bakal mendapat pelajaran ilmu silat dan ilmu kesaktian yang tinggi, tapi yang lebih penting bagi Wiro ialah bahwa gadis itu tak jadi meneruskan niatnya untuk hidup menjadi sebagai pertapa. Wiro mendongak ke langit. Matahari telah tinggi, hampir mencapai titik kulminasinya. Wiro kemudian memperhatikan lukisan di tangan kirinya. Kayu figuranya telah hancur di bagian bawah. Wiro berpikir, apakah perlu dia memperbaiki kayu figura yang hancur itu dan menjahit bagian lukisan yang robek? Kemudian baru membawanya ke tempat kediaman Wira Prakarsa, calon murid si pelukis aneh itu. Dia menimbang-nimbang. Lukisan itu selama 2 bulan belakangan ini telah diperebutkan oleh belasan tokoh silat dan beberapa buah partai serta perguruan. Membawanya secara terang-terangan pastilah akan mencari kesulitan karena lukisan diincar oleh hampir semua tokoh-tokoh silat, terutama mereka dari golongan hitam. Pendekar 212 garuk-garuk kepalanya. Akhirnya Wiro Sableng mendapat akal. Dibukanya keempat sisi kayu figura lukisan itu satu demi satu. Dengan menggulung lukisan itu dan menyimpannya di balik pakaian, pasti akan aman dalam perjalanan. Ketika kayu figura sudah dilepaskan, ketika hendak menggulung lukisan itu, jari-jari tangannya merasakan kain lukisan itu bergeser-geser.
Diperhatikannya dengan teliti. Ternyata di bawah kain lukisan perempuan telanjang itu terdapat lagi sebuah kain lain yang putih bersih. Tentunya ini sebagai alas saja, pikir Wiro. Tapi tak sengaja tiba-tiba kain putih di bagian bawah itu menjulai ke bawah dan tersingkap. Terkesiaplah Wiro Sableng sewaktu melihat bagian pada kain yang disangkanya cuman sebagai alas itu ternyata terdapat tulisan-tulisan banyak sekali dan juga gambar-gambar orang bermain silat. Dan ketika diteliti ternyata sebuah tulisan dan gambar-gambar itu adalah sebuah ilmu silat aneh yang mengandung jurus-jurus luar biasa hebatnya. Wiro geleng-gelengkan kepala. Rupanya inilah rahasia besar yang disembunyikan si pelukis aneh dalam lukisan perempuan telanjang itu. Pantas saja si pelukis aneh tak mau menjualnya tempo hari pada Adipati Pamekasan. Meskipun sudah ditawar 200 ringgit. Sungguh cerdik sekali orang tua itu menyembunyikan ilmu silat yang hendak diwariskannya pada calon muridnya. Wiro meneliti lagi pelajaran silat yang tertulis di kain putih itu. Si pelukis aneh menamakan ilmu silat itu ilmu silat selusin jurus aneh. Sesuai dengan namanya, maka seluruh pelajaran berjumlah 12 jurus, tapi bisa dipecah-pecah sampai puluhan anak jurus. Wiro harus mengakui kehebatan ilmu silat yang ditulis si pelukis aneh itu. Tak dapat tidak, siapa yang mempelajarinya pasti akan menjadi seorang tokoh besar yang dikagumi dalam dunia persilatan. Sebagai pendekar berhati polos jujur, Wiro tak mau mencuri pelajaran ilmu silat itu. Perlahan-lahan digulungnya kedua kain itu sekaligus. Sesaat kemudian dia pun sudah berlalu dari tempat itu. Tamat. Episode selanjutnya, banjir darah di Tambun Tulang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.